Oke, sebelumnya selamat datang dan selamat malam lagi di Zoom-nya CBN Part 2 ya, mengenai basic daripada Smart Money Concept. Nah, jadi untuk malam ini kita bakal ngebahas benar-benar basic daripada Smart Money Concept ataupun konsep uang pintar yang terjadi di market. Nah, yang pertama ini kita harus mengenal basic supply and demand, karena basic daripada Smart Money Concept adalah supply and demand ataupun permintaan serta penawaran. Nah, di sini kita harus ketahui dulu jenis-jenis ataupun ciri-ciri serta sifat daripada supply and demand. Nah, supply and demand sendiri di sini ada 4 jenis yang harus kita ketahui. Di mana jenis-jenis daripada supply and demand ini semuanya turunan dari teori Dow teori, yang dimana itu adalah nenek moyangnya dari seluruh teori yang ada di dalam market. Karena itu adalah teori-teori ekonomi yang dikembangkan orang-orang terdahulu. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu konsep daripada supply and demand. Nah, jadi di sini kalau kita lihat market itu kan ada tren, yang dimana tren itu ada tren bullish, tren lagi naik, tren sideways, dan tren lagi bearish. Nah, ketika dia bullish, di sini ada 2 karakteristik yang sering terjadi. Ketika dia mulai mengakumulasi sebuah range, sebuah area, contohnya ada di sini, dia pasti akan ada yang namanya reakumulasi. Nah, ini ada hubungannya dengan sifat ataupun karakteristik daripada supply and demand. Nah, seperti yang kita ketahui ketika range lagi bearish seperti ini, terus dia pullback ataupun recover, di sini ada jenis ataupun karakteristik ataupun sifat daripada supply and demand. Nah, yang dinamakan karakteristik supply and demand yang ada di kasus ini, khususnya ketika dia lagi trend bearish, ini ada yang namanya drop base rally. Jadi ketika dia memasuki fase di dalam sebuah base, di dalam sebuah range, di sini dia melakukan akumulasi seperti sesuai dengan hukum yang ada di Dow teori. Karena Smart Money Concept ini adalah turunan dari Dow teori yang disederhanakan. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya tren lagi bearish, tren lagi mengalami penurunan. Nah, ketika dia mulai terjadinya sideways ataupun consolidation, di situ mulailah terjadi yang namanya transaksi. Ya, di dalam transaksi pasti ada yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, inilah salah satu karakteristik supply and demand. Ketika dia lagi bearish seperti ini, pasti bakalan ada permintaan dan penawaran di dalam sebuah range seperti ini. Nah, ini biasa terjadi di dalam kategori bearish. Nah, untuk mengetahui indikasi supply ataupun demand daripada area-area ini, nah ini namanya DBR ya, drop base rally. Nah, position ini karakteristiknya adalah DBR, drop base rally. Dia dari drop, terus dia memasuki ke dalam sebuah range, ke dalam sebuah area, di mana area tersebut terjadi yang namanya permintaan dan penawaran. Biasanya itu bakalan sideways dulu. Nah, jadi ini ada karakteristik, ada sifat DBR ya, atau drop base rally. Oke, kita simpan dulu. Di sini ada DBR. Sorry agak berisik ya. Di sini ada DBR, drop base rally. Di sini kita harus mengetahui dulu area-area yang paling rendah ya, ataupun support resist, yang dimana area tersebut biasanya bakal terjadi penahanan harga. Nah, tapi tidak semudah itu. Ketika area ataupun ketika harga berada di area support, dia enggak langsung pullback. Ya, di sini kita ngelihat bahwasanya ada area yang dimana area ini adalah area terendah yang dianggap support. Ya, ketika harga menyentuh daripada area ini, ya ketika harga menyentuh daripada support ini, retail ataupun orang-orang akan melakukan akumulasi, orang-orang akan melakukan pembelian. Nah, ketika terjadinya transaksi yang ada di dalam area sini, di sini akan ada inducement. Nah, seperti dengan apa yang bakalan kita bahas malam ini, ada 4
materi, yaitu supply and demand, inducement, SSL, dan BSL, sama mitigation ya. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada area support, yang dimana ketika price menyentuh area support, price memang sengaja dinaikkan, ya, price sengaja dipantulkan, ya. Nah, ketika price mantul daripada area support ini, orang-orang mulai akumulasi, orang-orang mulai optimis bahwasanya price sudah berhasil pullback daripada support. Nah, sedangkan kalau kita pengguna smart money concept, kita ngelihat bahwasanya ada area-area imbalance. Apa itu imbalance? Imbalance ini gampangnya ada order-order yang tertinggal karena market maker itu selalu melakukan penjualan ataupun pembelian itu melalui limit order. Jadi ada orderan-orderan yang enggak ke-trigger semuanya. Contoh, ilustrasinya dia menjual barang sebanyak 80 BTC, tapi yang ke-trigger cuma 60. Nah, berarti di dalam satu candle panjang ini ada orderan yang belum ke-fillet, belum ke-trigger ya. Ya, di dalam candle ini enggak satu trader doang, tapi ribuan bahkan jutaan trader. Nah, ini karakteristik daripada supply and demand. Nah, ketika dia berada di area support seperti ini, kita enggak boleh langsung entry. Jadi kita harus menunggu liquidity ditaken. Ya, jadi ketika harga menyentuh di support, retail bakal akumulasi, bakal ngelong, bakal buy di sini. Nah, disinilah harga sengaja dinaikkan untuk memanipulasi daripada market. Ya, harga sengaja dibuat naik, sebuah pancingan, sebuah bujukan, ini mana ketika price naik, orang-orang mulai optimis. Nah, ketika orang-orang optimis, disinilah uang masuk, khususnya uang retail. Ya, setelah itu price dihantam ke bawah daripada support untuk memakan liquidity. Nah, di sini kita ngelihat liquidity ditaken ya. Jadi mereka meletakkan stop loss di bawah garis ini, tapi price turun lebih dalam daripada garis yang udah mereka buat. Nah, di sini kita menemukan bahwasanya price membuat break ya, ataupun membreak daripada lower high di sini. Karena di sini kan kita ngelihat nggak ada yang di break nih. Kalau dia closing di atas ini baru deh kita boleh nunggu di RTO. Nah, nanti untuk penjelasan RTO bakal dijelasin juga ya. Nah, di sini ada break struktur ya, lower high di break. Kita ngelihat lower high di break. Nah, lower high di break ini sebuah indikasi bahwasanya pembeli menang ya. Gampangnya seperti itu, logikanya seperti itu. Makanya harga signifikan naik di sini. Ya, jadi buyer menang. Nah, di position ini ketika dia berada di area sini, supply masih take control. Jadi kita harus mengetahui dulu siapa yang ngambil alih di dalam market. Apakah supply ataupun demand. Ya, jadi di sini supply masih take control, dia price turun lagi di bawah daripada support, dan di sini kita ngelihat bahwasanya price membreak daripada lower high ini. Nah, berarti di sini ada change ya, change of character. Ya, change of character itu ketika dia lagi bearish, dia membreak ini, dia menjadi bullish. Sebaliknya ketika dia di atas ya, kalau di atas dia bakal berubah tren menjadi bearish. Nah, ini contoh di time frame M30 atau time frame 30 menit. Nah, di sini kita ngelihat di M30. Nah, di sini kita bakal ngelihat lagi ada area-area demand ya. Nah, di sini kita ngelihat, kita harus mengetahui konfirmasi charge-nya dulu. Kalau belum ada konfirmasi tersebut, kita nggak boleh langsung entry, langsung masuk. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya price melakukan break daripada lower high ataupun change of karakter tren berubah. Di sini dia rentur untuk order block. Di sini ada order block ataupun order block bullish ya, karena jenis daripada order block juga ada dua jenis. Ada yang bullish, ada juga yang bearish. Nah, di sini ada order block bullish. Apa itu order block?
order block itu logikanya tempat bandar melakukan akumulasi. Makanya ketika sebuah harga, sebuah candle menyentuh daripada order block, dia bakal keluar candle-candle panjang seperti engulf seperti ini ya. Karena limit order yang ada di situ. Dan uang yang ada di sini bukan uang kecil, uang para market maker, uang-uang yang besar. Makanya ketika price menyentuh daripada order block ini, dia membuat institute candle yang menandakan sebuah tren bakalan reversal. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya ada order block. Bagaimana cara kita untuk aman mencari area entry ataupun aman untuk mencari area masuk ketika kita ingin melakukan trading. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya masih ada area supply. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita harus melihat yang sangat-sangat powerful di sini minimal ada supply yang dijebol ataupun menjadi flip. Ya, yang dimana tadinya supply sekarang dia menjadi demand. Yang dimana flip plus change of character seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya supply udah di break. Itu ada indikasi buyer menang, buyer kuat di situ. Uang-uang masuk di sini ya. Karena trennya udah sideways, kita boleh mulai menganalisa tren yang lagi sideways. Nah, di sini kita ngelihat ada institute candle yang cukup bagus buat kita entry. Di sini ada engulf. Ini mana candlestick engulfing ini bisa kita jadikan patokan buat entry. Nah, caranya kita tinggal ukur dengan menggunakan rasio Fibonacci. Ya, jadi menggunakan rasio Fibonacci 1, 0,5 dan 0. Nah, jadi di satu candle ini kita ukur. Nah, biasanya di dalam range seperti ini dia bakal ketemu di rasio 0,5 ya. Di 0,5 ini bakal terjadi pullback ya. Ini mengenai supply and demand. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik daripada supply and demand-nya. Jadi kalau dia posisinya ada di bawah, yang sering terjadi itu DBR ya, drop base rally ataupun terjadinya accumulation seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang benar-benar powerful minimal dia harus memiliki flip seperti ini ya, ataupun ada supply yang di break seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat ini ketika dia melakukan akumulasi ya. Jadi ini ketika range ada di bawah ya. Nah, di dalam ini kategori ini dia ada di bawah di sini. Nah, terus karakteristik serta sifat daripada supply ataupun demand di sini ada juga yang namanya DBD. Ya, di sini kita bahas yang di atas dulu ya. Kalau tadi di DBR drop base rally, kalau sekarang ada yang namanya RBD. Nah, menurut buku Dow Theory, pasar itu ada yang namanya akumulasi, reakumulasi, distribusi, redistribusi. Nah, kalau untuk RBD ini, dia biasa terjadi di atas. Ya, jadi indikasinya bagaimana? Nah, di sini kita bakal mencontohkan tren lagi bullish seperti ini. Ya, tren lagi bullish. Ya, kita ngelihat bahwasanya tren lagi bullish. Nah, dia bakal sideways dulu. Ketika dia bullish, di sini dia enggak langsung turun ya. Jadi dia biasanya bakalan sideways dulu karena bandar itu atau market maker bakalan mendistribusi barang mereka itu secara bertahap. Jadi enggak langsung menjual semua gitu. Jadi mereka tetap mendapatkan keuntungan yang sama sesuai dengan target mereka. Nah, jadi ini kita ngelihat bahwasanya tren lagi bullish, terus dia sideways. Ya, tren lagi bullish, terus dia sideways. Nah, di sini harga melakukan kenaikan lagi, terus drop lagi. Nah, di sini yang harus kita perhatikan beberapa poin yang bisa kita ambil ya. Nah, begini, ini adalah ilustrasi daripada RBD. Ini ketika dia lagi rally, ketika dia lagi bullish, ya terus dia sideways. Oke, dia bakal sideways dulu, dia nggak langsung turun. Jadi kita nggak perlu takut ketinggalan yang namanya move moment ya.
Jadi di sini kita ngelihat bahwasanya tren lagi bullish, terus dia memasuki ke dalam sebuah base, terus dia mendistribusikan daripada barang. Karena kita harus mengetahui juga, ya mungkin udah pada tahu ya sifat daripada tren itu kan ada 3, ada yang namanya bullish, sideways, dan juga bearish. Nah di sini kita ngelihat bahwasanya tren lagi bullish, terus dia consolidation di sini dan melakukan distribusi di area-area seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengetahui indikasinya? Di sini kita harus menggunakan yang namanya SNR juga, support dan resist. Nah, ketika price menyentuh daripada resistance, ya ini kita contohin, price menyentuh daripada resistance, sengaja price tersebut diturunkan untuk melakukan yang namanya pancingan ataupun bujukan seperti yang udah dibilang tadi yang disebut dengan inducement. Price sengaja diturunkan seperti ini ya ketika dia menyentuh trendline daripada resisten ya. Di sini sengaja diturunkan dan price dinaikkan kembali untuk memakan stop loss yang ada di sini. Jadi ketika price menyentuh daripada resistance, orang-orang mulai nge-short ya, orang-orang mulai nge-sell di sini. Nah, ketika orang-orang nge-sell di sini, maka uang-uang berkumpulan di sini. Apalagi kalau turunnya lumayan deras ya, uang-uang bakalan berkumpulan ataupun stop loss bakalan berkumpulan di sini. Nah, price akan sengaja dinaikkan oleh market maker dengan sangat kencang untuk memakan daripada stop loss ini. Nah, di sini kita melihat bahwasanya liquidity sudah diteken, liquidity sudah diambil dan di sini ada lower low yang sudah di break. Ya, di sini kita melihat ada lower low yang udah di break. Nah, di sini kita harus menunggu area-area mitigation. Ya, mitigation itu area-area order block continue. Nah, ini contoh ilustrasi daripada karakteristik RBD ya. Dia dari rally, terus dia masuk ke dalam sebuah base, terus dia mengalami drop. Nah, di sini ada contoh, ada di Ethereum. Oke, bentar. Nah, di sini kita ngelihat Ethereum. Nah, ini time frame 50 ya. 30 menit. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya tren lagi bullish nih, lagi naik-naiknya. Nah, ini yang dimaksud dengan imbalance. Ya, orderan-orderan yang tertinggal tadi masih belum ke-trigger di area-area sini. Jadi, harga otomatis bakal menjemput daripada imbalance tadi. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya ada resist ataupun ada Monday high di sini ya, ataupun harga tertinggi pada hari itu. Ya, price sengaja diturunkan, terus dinaikkan kembali, diturunkan. Nah, disinilah proses market maker menghantam daripada stop loss retail. Ya, jadi ini contoh karakteristik ataupun cara market mendistribusi barang. Jadi kita harus memahami juga konsep daripada Dow Theory karena semuanya ini berhubungan dengan Dow Theory ya. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada Monday high, harga tertinggi pada hari itu bisa dijadikan referensi untuk menjadi area resistance ya, menjadi area resistance. Di sini price melanjutkan kenaikan untuk membuat pola. Ya, jadi orang-orang bakal beranggapan ini ada double top ya, menyentuh resisten dan dia turun lagi. Turun. Nah, disinilah proses market maker mengambil stop loss ya. Jadi orang-orang yang short di sini nih udah habis terkena stop loss. Nah, inilah yang dimaksud dengan inducement ataupun sebuah bujukan tadi. Price sengaja diturunkan untuk dinaikkan. Ya, inilah proses yang terjadi di market. Jadi, ketika price diturunkan seperti ini, uang-uang mulai masuk ya, khususnya uang-uang si retail. Nah, sedangkan kita kalau pengguna smart money concept, kita ngelihat bahwasannya ada area demand-nya. Nah, di sini ada area demand. Price kembali mantul di demand dan mengambil stop loss orang-orang yang short di area sini. Nah, ketika liquidity udah diteken, selanjutnya dia bakal mengejar liquidity yang tersisa lagi. Jadi price nggak bakalan langsung naik gitu aja. Jadi biasanya
terjadinya market structure ini biasanya kita bisa ngelihat ketika tren mulai sideways seperti ini. Ya, jadi kalau tren udah mulai sideways kayak gini, boleh kita pantau gitu loh. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada inducement ya, ada order block seperti yang udah dijelaskan tadi. Dia dari rally terus dia memasuki ke dalam sebuah base atau lebih tepatnya dia sideways dulu. Ya, jadi dia sideways dulu. Nah, terus dia lanjut turun. Nah, inilah karakteristik daripada RBD, Rally Based Drop. Jadi ini bakal terjadi berulang-ulang tergantung time frame yang kita pakai ya. Nah, dan juga di sini kalau kita lihat Ethereum ada fair value gap. Apa itu fair value gap? Fair value gap hampir sama seperti imbalance. Ada order-order yang enggak ke-trigger. Ada order-order yang belum ke-fill di area-area sini. Jadi dia bakal mengejar daripada fair value gap seperti ini. Nah, itu salah satu contoh mengenai rally based drop ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, terus dia ada juga drop based drop. Nah, biasanya range drop based drop akan terjadi ketika range tersebut dinamakan dengan redistribusi. Nah, jadi price sengaja turun seperti ini, kita ngelihat dulu supply and demand, nanti kita bakal jelasin bagaimana ciri-ciri serta indikasi supply and demand. Nah, biasanya ini terjadi ketika price melakukan distribusi ya atau redistribusi. Nah, jadi di sini kita ngelihat dulu beberapa area SND-nya. Jadi basicnya ini kita ngelihat di SND. Tapi kalau mau pakai support resist juga enggak jadi masalah. Yang penting kita bisa mengatur money management kita. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya price dalam kategori bearish, kategori turun ya. Ini salah satu contoh daripada drop based drop. Nah, jadi kita harus ngelihat dulu nih, kita ngelihat order-order. Nih contoh misalkan kita punya candle Marubozu seperti ini yang besar-besar kayak gini nih. Nah, ini pasti bakalan ada order-order yang tertinggal yang belum ke trigger. Ya, jadi ketika price turun mendadak seperti itu, enggak semua order ke trigger, enggak semua order ke fillet ya. Jadi ada beberapa order yang masih tertinggal. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada area supply. Ya, di sini kita anggap area supply. Nah, ini terjadi ketika dia redistribusi. Ya, ini karakter drop based drop. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada ini ya, ada supply. Nah, di sini kalau pengguna daripada trendline pasti mereka bakal beranggapan seperti ini. Market udah breakdown. Ya, market udah breakdown seperti ini. Nah, ketika market breakdown seperti ini, mereka bakal nunggu retest. Nah, inilah uang-uang terbentuk. Harga sengaja diturunkan untuk dinaikkan lagi. Itulah yang dimaksud dengan inducement. Nah, di sini kita ngelihat ada liquidity. Ya, nanti kita bakal coba contohin yang ada di real chart. Ya, di sini ada uang-uang semua nih. Ya, di sini ada uang-uang. Nah, jadi ketika price mengalami downtrend bearish seperti ini, dia enggak langsung turun. Jadi dia ada beberapa fase. Nah, yang harus kita pantau ketika dia sideways saja. Biasanya di situ bakal ada pendistribusian ulang daripada si barang ya, daripada barang di market, all market maupun saham, forex, kripto semuanya bisa dipakai di sini. Nah, ini indikasinya itu DBD ya ataupun redistribusi. Ya, ini karakteristik daripada supply and demand-nya. Jadi dia dari drop terus dia masuk ke dalam sebuah base lagi terus dia lanjut melakukan penurunan. Ya, seperti ini. Kemenangan kita di sini cuman risk reward ya. Kemenangan kita cuman risk reward
karena kita bisa mendapatkan risk yang benar-benar kecil. Untuk rewardnya di sini kita bisa mendapatkan reward yang benar-benar cukup bagus ya. Oke, bentar. Kita coba contohin yang ada di chart. Jadi itu ada 3 dulu. Jadi kalau yang satu lagi itu biasanya ada di redistribusi ya. Kalau untuk yang satu lagi. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang bakalan kita bahas tadi. Ya, kita bahas. Di sini kita ngelihat bahwasannya ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini contoh daripada rally base rally ya. Jadi ketika tren lagi bullish seperti ini, dia enggak lanjut naik terus gitu loh. Dia enggak lanjut naik terus, tapi dia ada fase-fase yang dimana fase tersebut dia bakalan akumulasi kembali. Ya, jadi di sini ada demand ya, ada order block, orderan di sini ya, orderan yang dimana di orderan di sini kita ngelihat bahwasanya ada change of character juga, karakter dari tren berubah. Ya, indikasi karakter berubah, dia enggak mampu ngebuat daripada high baru. Sini kita ngelihat ada failure swing. Ya, dia enggak mampu ngebuat swing high baru atau lower high baru di sini. Ya, di sini kita ngelihat ada dia enggak mampu ngebuat lower high baru. Di sini ada break struktur ya, minor struktur. Nah, di sini ini time frame 30 menit. Di sini kita ngelihat bahwasanya tren terus melakukan penurunan. Ya, di sini dia nutup imbalance, turun, nutup imbalance, turun. Di sini ada area supply, terus dia turun. Nah, berarti di area-area sini dia ada sifat dan karakteristik daripada supply dan demand di sini ya. Jadi di sini dia dari drop, ini kan kita ngelihat fasenya drop. Ya, terus dia memasuki ke dalam sebuah base. Ya, di sini kita ngelihat bahwasanya harga drop, terus dia memasuki ke dalam sebuah base seperti ini. Ya, seperti ini kita ngelihat bahwasanya price drop, terus dia memasuki ke sebuah base, terus dia lanjut melakukan penurunan ataupun melanjutkan distribusi harga. Nah, di sini kita ngelihat lagi bahwasanya price melanjutkan kenaikan. Mengapa price melanjutkan kenaikan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, price mengambil daripada liquidity. Ya, jadi orang-orang yang beranggapan di harga ini kepentok daripada trend line, inilah tempat stop loss-nya si retail. Ya, inilah tempat stop loss-nya si retail. Nah, sedangkan kita ngelihat di sini ada area supply ya. Di sini ada area supply, tinggal kita tarik aja. Nah, seperti ini. Ya, price kembali turun ketika menyentuh area supply seperti ini. Nah, liquidity udah diteken, liquidity udah diambil. Ya, di sini kita ngelihat liquidity udah diteken. Jadi untuk menunggu konfirmasinya baiknya kita ngecek di M15. Nah, ini contoh. Jadi kita harus mengetahui juga karakter daripada supply and demand serta sifat-sifatnya. Jadi dia harus membreak daripada ini. Ya, membreak daripada ini, barulah kita boleh mencari area-area tertentu ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya ada engulf, yang dimana engulf ini bisa kita ukur menggunakan rasio Fibonacci yang seperti tadi udah dijelasin. Dia bakal ketemu di range 05 ini untuk menjadi area poinnya kita, point of interest-nya kita, untuk menjadi area-area entry-nya kita di sini. Nah, jadi dia harus membreak ini dulu, baru kita menemukan konfirmasi. Nah, jadi di sini kita ngelihat seperti yang tadi udah dijelasin juga, di sini ada area resist ya, kita anggap harga tertinggi. Ya, di sini kita ngelihat price sengaja diturunkan dan price melanjutkan kenaikan untuk memakan liquidity, ya, untuk mengambil stop loss gitu. Nah, di sini kita ngelihat ada area supply, kita bisa entry di area supply, kita menang daripada risk reward-nya. Jadi seperti itu. Nah, sama seperti ketika dia drop ya. Ketika dia drop di sini dia enggak langsung turun, tapi kita ngelihat struktur-struktur yang udah di break. Ya, jadi di sini ada liquidity juga yang bakal dikejar daripada GMT ini. Jadi kita tunggu aja price-nya
bisa ke bawah dulu nantinya. Nah, di sini ada orderan ya. Jadi ketika price melakukan kenaikan seperti ini, dia enggak langsung terbang gitu aja. Jadi ada juga yang namanya itu RTO ya. Jadi ada juga yang namanya RTO. Ya, ataupun harga kembali ke order block, return to order block. Jadi indikasi yang bakal terjadi seperti ini, contoh ilustrasinya. Nah, jadi di sini ada area-area order block, indikasinya kita melihat daripada candle angle, candle reversal. Nah, di sini kita melihat bahwasanya price melakukan penurunan seperti ini. Nah, terus dia mantul pullback seperti ini, biasanya dia bakal consolidation dulu, membuat manipulation seperti ini, terus dia break seperti ini. Nah, ketika dia break seperti ini, kita nggak perlu langsung entry, kecuali kalau scalping kita bisa cari area-area mitigation ya. Tapi kita kalau mau entry yang bagus, kita bisa nunggu RTO, return to order block. Ya, jadi proses ketika price menyentuh daripada order block, dia nggak langsung naik gitu aja, tapi dia rentur-rentur order block, mengambil tenaga kembali di sini, mengambil limit order kembali. Jadi ketika limit order yang di sini kejemput, dia benar-benar memiliki tenaga untuk naik, dia memiliki uang untuk naik, karena ada dana yang masih belum ke-filled di order block ini. Jadi ketika dia menyentuh daripada order block ini, barulah dia bisa rally lebih kencang lagi karena udah memiliki tenaga di sini. Udah ada uang yang lebih besar masuk di sini. Nah, jadi seperti itu secara logika dan secara keuangan daripada market ya. Jadi indikasi-indikasinya sering terjadi seperti ini. Jadi ketika price pullback seperti ini, kita nggak bisa langsung entry. Jadi kita bisa menunggu di order block kembali. Karena ketika dia menyentuh order block kembali, limit order market maker di sini udah ke-trigger semua, udah kesentuh semua. Jadi price memiliki tenaga untuk pullback. Price memiliki uang buat naik. Karena kan semakin banyak pembelian di sini, semakin banyak, semakin kencang dia melakukan kenaikan seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, terus ketika ada di bawah, oke. Ketika price ada di bawah, ini kita coba cari dulu. Kita contohin yang ada di ini. Nah, di sini ada pasar forex. Nah, di sini kita ngelihat bahwasannya ada apa namanya di sini ada Monday high ya, ada Monday high di sini udah di break. Namun di sini ada imbalance, ada order-order yang enggak ke-trigger, yang belum diambil semua. Nah, contoh daripada imbalance di sini saya bakal contohin ataupun fair value gap. Jadi kalau kita ngelihat candle-candle besar itu biasanya bakal nongol imbalance ataupun fair value gap karena dia sama ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan time frame 1 jam, kita ngelihat bahwasanya ada candle panjang di sini. Ya kan, ada candle panjang, ya kan? Nah, di sini kita ngelihat ada Marubozu di sini ya. Candle panjang. Nah, di dalam candle panjang ini ada orderan, ada fair value gap atau disebut dengan FVG. Ya, jadi dia bisa disebut dengan imbalance juga atau disebut dengan FVG seperti ini. Nah, bagaimana cara ngelihatnya? Ini kita bisa cek lagi di time frame yang lebih kecil. Coba kita masuk di M15. Nah, di sini barulah bakalan kelihatan nantinya. M30. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya ada gap, ya kan? Ada gap dan gap ini ditutup. Nah, seperti itulah konsep daripada fair value gap ataupun imbalance, orderan-orderan yang enggak ke-trigger, hampir sejenis gap ya daripada imbalance ataupun FVG ini.
Nah, itu kalau kita cek di 1 jam, dia nggak ada apa-apa, nggak ada bolong apa-apa. Cuman candle besar seperti ini aja, nggak ada gap apa-apa. Tapi kalau kita lihat di time frame kecil kayak gini, dia bakal nongol. Nah, ini contoh dan indikasinya. Nah, jadi di sini kita ngelihat untuk ini ya, USDT. Nah, jadi itu contoh daripada FVG imbalance dan karakter daripada supply and demand. Nah, jadi di sini kita lanjut lagi mengenai mitigation. Ya, jadi di sini kita coba ngelihat mengenai mitigation. Oke. Nah, di sini. Nah, mitigation ya. Supply and demand inducement dulu. Nah, jadi di sini kita ngelihat pengertian daripada inducement. Inducement itu bujukan, ya bujukan daripada retail ya. Nah, ini contohnya kita coba contohin, kita cari yang ada support resistnya. Nah, ini. Nah, sini kita ngelihat. Nah, di sini ada resist yang di break, berarti dia akan menjadi area penahanan, area support. Nah, ketika price menyentuh daripada support, price sengaja dinaikkan di sini. Ya, harga sengaja dinaikkan untuk memancing, untuk membujuk. Ya, jadi price sengaja dinaikkan, itulah yang dimaksud dengan inducement seperti ini, bujukan pancingan ya. Jadi inducement itu sebuah bujukan ataupun pancingan ya. Nah, di sini kita ngelihat ada inducement ya. Nah, biasanya inducement ini tergantung banyak jenisnya. Ada yang dia ngebuat seperti parabolik gitu. Ya, ada yang ngebuat seperti parabolik, ya ada juga yang ngebuat trendline, tergantung ya. Jadi kita ngelihat di sini ada seperti trendline. Jadi orang-orang udah beranggapan price ini udah pullback gitu loh, ya kan? Ya kan, price udah pullback daripada support, ini sengaja dinaikkan gitu. Sengaja dinaikkan untuk diturunkan lagi. Nah, inilah sebuah bujukan, sebuah pancingan untuk retail. Jadi ketika retail optimis, uang bakal masuk di sini. Orang-orang bakal ngelong di sini karena mereka beranggapan price udah di support ya. Nah, terus price dihantam ke bawah seperti ini ya, price dihantam ke bawah. Ini tujuannya ada beberapa tujuan ya. Dia pasti mengambil liquidity. Nah, ini inducement, kotak ini adalah contoh inducement. Jadi price sengaja dinaikkan ketika menyentuh support untuk memanipulasi, untuk memancing daripada retail. Nah, kalau kita ngelihat pattern, kalau kita ngelihat chart pattern, di sini ada seperti bearish pennant. Nah, di sini kita ngelihat seperti bearish pennant ya. Nah, ketika breakdown seperti ini, orang-orang mulai melakukan short, mulai melakukan sell di area sini. Tapi kita ngelihat bahwasanya price belum mitigation. Apa itu mitigation? Mitigation ini gampangnya itu seperti price menyentuh ke order block kembali. Mitigation ini adalah order block continue. Jadi ketika ada order block seperti ini ya contohnya. Nah, ini contohnya, misalkan di sini ada order block. Nah, di sini ada origin order block. Nah, ya order block ada 2 jenis ya. Nah, terus di sini ada mitigation. Nah, jadi mitigation ini lebih ke continue aja. Nah, seperti ini. Nanti coba saya contohin yang ada di chart ya. Nah, di sini ada origin order block dan kita ngelihat bahwasanya price menyentuh daripada order block dan dia pullback seperti ini. Ada change of character. Nah, saya sering ngelihat beberapa teman-teman kalau entry nunggu di origin order block dan enggak ke trigger, enggak dikasih gitu loh.
Nah, jadi price mantulnya itu di mitigation seperti ini. Ya, jadi ketika price menyentuh daripada mitigation, dia pullback lebih kencang. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Mitigation ini adalah order block continue, gampangnya seperti itu. Ya, jadi di sini ada origin order block. Seringkali ngelihat beberapa teman-teman yang kalau entry itu nunggu di origin order block. Kadang enggak ke trigger, kadang enggak dikasih seperti ini. Nah, ini contohnya, ilustrasinya kita coba contohin yang ada di real chart. Biasanya ini terjadi di QM level. Nah, ini contohnya, ini kita coba contohin. Nah, di sini ada origin order block ya, di sini ada order block original. Nah, teman-teman seringkali melakukan entry ataupun menunggu limit order daripada harga ini, tapi harga enggak ke trigger. Ya, tapi harga enggak menyentuh limit tersebut, tapi harga enggak RTO kembali ke order block ini. Jadi kita ngelihat di sini ada mitigation, ya kan? Ada order block continue. Nah, inilah yang sering terjadi di market. Jadi kita bisa mengambil area-area seperti ini. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi di area sini. Memang kalau kita lihat, kalau kita mengantri di area origin order block seperti ini, resikonya benar-benar minim. Ya, resikonya benar-benar minim. Ya, tapi kalau nggak kejemput, kita bisa mencari di area-area mitigation seperti ini. Jadi mitigation ini adalah order block continue. Ya, jadi price itu pasti ngebuat lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika dia menyentuh daripada order block seperti ini, dia ada area-area mitigation yang pastinya price bakalan mantul ataupun lanjut turun. Ya. Nah, ini order block. Nah, terus dia menyentuh mitigation, kita nggak perlu nunggu lagi di order block origin tersebut ataupun order block yang awal, karena price bakal terus melanjutkan kenaikan gitu loh. Jadi kita bisa nunggu di area-area mitigation ya, ataupun order block continue seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, sama juga ketika price ada di atas. Ini kan price ada di bawah nih. Ya, sama juga ketika price ada di atas. Contohnya ada di Bitcoin. Kita cari dulu. Kemarin ada tuh dapat Bitcoin paling pucuk. Nah, dapat BTC di sini kemarin. Nah, di sini kita ngelihat bahwasannya apa namanya? Di sini kita ngelihat bahwasannya price ya, khususnya yang ada di sini ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwasannya price ada imbalance dan udah ditutup juga. Bentar, di sini salah nih. Kita coba cari yang di sini. Nah, di sini kita ngelihat ada order block di atas ini, ya kan? Nah, ini kita bisa dapatin dengan catatan ya kalau memang. Nah, sini ada order block dan dia memang benar-benar ke-trigger di sini dan memang benar-benar dapat. Nah, ketika price menyentuh daripada order block ini, price lanjut turun. Nah, inilah yang dimaksud dengan mitigation ya. Inilah yang dimaksud dengan mitigation. Jadi ada orderan-orderan ataupun order block continue seperti ini. Ya, ini yang dimaksud dengan mitigasi ya ataupun mitigation. Nah, ini contohnya. Jadi price lanjut melakukan penurunan. Nah, kalau teman-teman melihat ada supply di sini dan masih nunggu di area sini, nggak bakalan kejemput seperti itu. Nah, ini contoh daripada mitigation ya. Jadi imbalance di sini udah ketutup ataupun ada gap di sini udah ketutup. Kalau kurang yakin bisa cek di CME ya. Jadi kalau kita ngelihat institut candle besar-besar kayak gini juga bisa ngelihat ada gap di situ. Ya, ataupun ada imbalance, ada orderan-orderan yang nggak kejemput. Nah, jadi udah ketutup. Nah, ini contoh ada di Bitcoin. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasannya harga turun ya. Nah,
Sini ada order block, liquidity sudah ditekan ya. Di sini ada Monday low. Nah, sini ada low yang paling dalam di sini ya, di kisaran 44.000. Nah, di sini orang-orang akan beranggapan ini support. Ya, orang-orang akan beranggapan di area ini bakal ditahan. Nah, ketika price menyentuh sini, mengambil liquidity. Nah, week inilah yang dimaksud dengan liquidity. Ya, mengambil stop loss seperti itu. Nah, di sini price daripada BTC sudah melakukan mitigation juga. Nih. Ya, jadi udah ke-trigger semua gitu. Nah, itu untuk mitigasi ya, ataupun mitigation. Nah, kita lihat di sini Bitcoin masih dalam range ya. Nah, kalau saya lihat sendiri ini ada seperti AMD ya. Nah, kalau AMD itu reakumulasi, nanti dia expansion ya. Jadi dia bakal naik. Nah, ini bisa dipakai untuk Fibonacci-nya untuk mengukur range ya. Ini untuk Fibonacci-nya. Jadi range ini bisa diukur menggunakan rasio Fibonacci 1, 0,5 dan 0. Nah, di sini kalau kita lihat liquidity di bawah udah bersih, udah diambil. Ya, liquidity di bawah udah bersih, udah diambil. Di sini ada base, di mana di dalam base ini dalam jam-jam Asia. NY udah open di sini. Jadi kita bisa ngelihat juga jam-jam trader ya. Di sini New York juga udah open. Nah, di sini kemungkinan ini bikin manipulation. Sangat-sangat berkemungkinan besar ini. Ya, jadi liquidity juga udah ditekan daripada Bitcoin. Nah, selanjutnya dia bakal bisa mengejar daripada supply ini. Ini untuk BTC. Tapi bisa dianalisa ulang aja. Nah, ini untuk Bitcoin, ini hanya pendapat pribadi aja. Dia bisa ngebuat AMD ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita lihat aja apakah terisi kotak ini nantinya. Nah, ini contohnya ya. Karena apa? Karena di sini kita ngelihat bahwasanya ada area-area order block ya, di area-area sini. Sini nih. Nih ada order block, ada area-area demand. Nih udah ke-trigger juga. Jadi ada duit di situ. Ya, makanya di sini kita ngelihat wick doang karena didorong sama uang. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi area wick ini juga bisa dijadikan patokan kita, ataupun area pin bar ini bisa dijadikan patokan kita. Karena itu adalah engulfing yang enggak jadi ya, gitu. Jadi kita tunggu aja untuk Bitcoin ini. Apakah memang benar-benar ngebuat daripada AMD. Nah, jadi itu adalah contoh daripada mitigation dan jenis-jenis ataupun karakteristik daripada supply and demand. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngebahas mengenai SSL dan BSL ya. Nah, jadi di sini kita ngelihat untuk mengenai SSL dan BSL. Jadi contohnya tadi seperti yang ada di Ethereum, ini bakal ada hubungannya dengan inducement ya. Bakal ada hubungannya dengan inducement ataupun bujukan. Ethereum. Nah, ini. Nah, di sini kita ngelihat ada area-area yang udah ditandain tadi. Nah, ini seperti area-area BSL ataupun area-area SSL. Seperti ini. Nah, biasanya dia bakal ngebuat QM level ataupun QM high ataupun QM low. Nah, di sini jenis-jenis Quasimodo juga ada banyak ya. Ada yang QM continue, ada 3 jenis. QM low sama QM high. Nah, itu semua bakal menurut sesuai dengan algoritma daripada pasar. Karena kan pasar ada yang akumulasi, reakumulasi. Kalau reakumulasi berarti dia QM continue, QM melanjutkan kenaikan gitu loh. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwasanya ada area resistance. Nah, di sini kita coba masuk di time frame 15 saja biar lebih kelihatan ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya ada area resistance ya. Nah, ketika price menyentuh daripada area resistance, price sengaja diturunkan, harga sengaja diturunkan
untuk membujuk daripada retail, ya, untuk membuat sebuah bujukan. Jadi kan mereka bakal beranggapan udah breakdown seperti ini. Ini kan ada trendline nih, udah breakdown. Ya, jadi mereka akan entry short di situ. Karena ada bujukan di sini. Ya kan, bujukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan inducement tadi, tapi price diangkat ke atas secara otomatis. Ya, dihantam ke atas buat makan stop loss yang nge-short. Nah, inilah yang dimaksud dengan BSL. Jadi, cara market maker ini di sini semuanya sangat lengkap sekali cara mereka memainkan pasar, cara mereka menggerakkan uang di pasar. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada OB ya, OB bullish. Di sini harga turun untuk order block dan lanjutkan kenaikan. Seperti itu. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya kalau pakai trend line dia udah breakdown, tapi kalau kita pengguna smart money kita ngelihat bahwasanya liquidity ini belum diambil, belum diteken gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan BSL. BSL ini ketika price berada di atas menyentuh daripada resistance, kita harus nunggu dulu. Ya, kita harus nunggu dulu. Biasanya dia bakal ngebuat kepala seperti ini, kepala seperti head and shoulder seperti ini. Jadi tujuannya ini cuman buat ngambil stop loss. Ya, jadi cuman ngambil stop loss. Inducement ini kan kalau kita lihat sebuah bujukan gitu. Jadi retail bakal beranggapan price udah turun. Ya, price udah turun. Sudah di sini price memang turun. Setelah price turun dan dilanjutkan kenaikan karena ada order block, ada limit order di sini. Jadi mengapa dia lanjut lebih kencang lagi? Karena ada uang di sini. Uang yang masuk di sini besar, jadi price memiliki tenaga untuk naik. Nah, seperti itu secara logikanya. Nah, di sini kita melihat bahwasannya bandar mulai melakukan pencicilan penjualan. Bagaimana indikasinya ketika price menyentuh daripada supply, price langsung turun. Nah, inilah cara bandar menjual ataupun cara bandar melakukan cicilan penjualan. Sama ketika dia berada di bawah. Jadi ketika dia di dalam range sideways seperti ini, udah boleh kita perhatikan seperti itu. Nah, di sini kita ngelihat bahwasanya bandar mulai melakukan penjualan di sini. Indikasinya di sini kita ngelihat ada area supply, ketika price menyentuh supply, harga langsung turun. Nah, di sini ada 3 cicilan yang dilakukan oleh market maker. Ya, jadi ketika menyentuh supply turun, menyentuh supply turun, menyentuh supply turun. Nah, ketika terjadinya ketidakseimbangan di sini, barulah price benar-benar turun di sini. Nah, kalau kita ngelihat ada liquidity juga ya, ada compression. Nah, di sini ada compression. Ya, orang-orang retail tetap ngelong di sini, retail tetap ngelong karena mereka beranggapan di sini ada trendline yang dimana kalau ketika menyentuh trendline ini kan kalau lagi bullish kan dia bakal lanjut naik seperti anak tangga gitu. Jadi kan kalau retail kan bakal beranggapan seperti ini. Ya, ketika menyentuh trendline naik, trendline naik, trendline. Kalau lagi bullish kan seperti itu. Nah, inilah liquidity trendline. Tempat retail meletakkan stop loss, otomatis di bawah garis ini mereka meletakkan stop loss seperti itu. Ya, jadi kalau lagi bullish kan ini contohnya lagi bullish nih, trendline, kena trendline naik, kena trendline naik. Nah, inilah tempat mereka meletakkan stop loss. Tapi kita ngelihat di sini supply udah mengambil alih market, supply take control di sini. Nah, inilah area-area liquidity yang dimaksud, liquidity trendline. Nah, jadi kita harus ngelihat dulu siapa yang ngambil alih di market. Jadi ini yang dimaksud dengan BSL ya. Jadi price sengaja diturunkan, ada inducement, ada bujukan ketika menyentuh daripada resist, terus price naik. Karena apa? Karena ada order block. Pertama poinnya ada order block, ada uang yang besar di sini masuk, sehingga harga memiliki tenaga untuk memakan stop loss. Nah, di sini kita ngelihat price langsung turun karena target daripada market maker udah mengambil uang-uang yang di sini. Ya, market maker udah mengambil uang-uang stop loss yang ada di sini, harga langsung turun. Nah, inilah liquidity-nya. Liquidity udah ditekan, BSL udah diambil. Buy stop limitnya. Nah, jadi di sini kita ngelihat ada supply. Nah, ketika menyentuh supply turun, menyentuh supply turun. Nah, di sini bandar melakukan pencicilan jual. Ya, jadi bandar itu nggak mau rugi ketika dia beli juga seperti itu. Ya, misal bandar punya uang 10 juta. Ya, 10 juta. Jadi dia membagi-bagi uang tersebut menjadi 10 bagian.
Jadi dia beli 1 juta, 1 juta, 1 juta di limit order yang sama. Makanya ketika menyentuh daripada order block, price turun, price turun, price turun seperti itu. Sama ketika dia ada di bawah. Ya, sama ketika dia akumulasi di bawah. Dia menyentuh order block, naik, menyentuh order block, naik, menyentuh order block, naik sampai memiliki tenaga daripada price tersebut. Ya, kita coba contohin. Nah, di sini kita ngelihat price menyentuh terus daripada kotak ini, ya kan? Menyentuh, naik, nyentuh, naik, nyentuh, naik sampai target tertentu. Nah, ketika uang di sini besar masuk, price memiliki tenaga untuk naik di sini. Nah, di sini kita ngelihat price naik ketika menyentuh daripada order block. Kenapa? Karena order block ini tempat cicilan bandar, tempat cicilan market maker. Market maker belinya nggak mau rugi, nggak mau mereka beli tinggi. Mereka kalau bisa dapat semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya gitu. Jadi mereka belinya nyicil 1, 2, 3, 4 terbang seperti itu. Jadi mereka belinya nyicil sama ketika dia lagi ada di OB atas, ya, ada di order block bearish seperti ini karena supply udah take control di sini. Ya, di sini ada order block bearish ya, sorry. Nah, bandar melakukan pencicilan di area-area yang sama serta harga yang sama. Nah, seperti itu. Atau di sini ada area supply. Nah, kita harus ngikuti gaya tradingnya bandar. Bandar jual di sini, kita ikut short, kita ikut jual di sini. Kan gitu. Karena smart money concept ini adalah cara market maker menggerakkan uang di pasar. Namanya juga konsep uang pintar. Nah, jadi di sini kita ngelihat untuk BSL-nya udah ketemu juga ketika price menyentuh resistance, price naik karena memiliki powerful, memiliki tenaga di sini karena ada order block, ada uang di sini yang masuk. Jadi alurnya kelihatan ya. Nah, sama juga ketika adanya SSL ya. SSL dia ada di bawah. Ada liquidity juga. Jadi ketika price mulai consolidation seperti ini, orang-orang bakal menganggap ini support. Apalagi sering mantul seperti ini, ada 2 pantulan. Orang-orang akan menganggap ini area support, ya kan? Nah, di sini ada 2 kali jebakan. Nah, di sini orang-orang yang short kena, yang ngelong kena nih. Ini liquidity consolidation. Nah, kemungkinan kita nanti bakal bahas liquidity concept ya. Karena liquidity concept itu penting. Liquidity is king. Karena harga pasti bakal mengejar liquidity. Nah, ini ada liquidity atas bawah. Ketika dia mengambil yang di bawah, dia langsung ngambil yang di atas. Ketika range udah mulai consolidation, itu mulai boleh dicek, boleh diperhatikan. Ya, di sini kita ngelihat ada liquidity, ada uang di sini. Ya, jadi kalau smart money concept ini ya seperti ini aja. Yang kemungkinan nanti kita bakal belajar mengenai COC, minor struktur, minor boss, MSB, semuanya bisa berhubungan di market struktur. Nah, di sini kita ngelihat ada liquidity di atas dan juga di bawah. Price sengaja turun untuk mengambil liquidity yang di bawah, ya kan? Ini kalau kita lihat di range yang lebih kecil lagi, orang-orang akan mikirnya ini head and shoulder, ya kan? Seperti head and shoulder seperti ini. Ini adalah neckline-nya. Ketika neckline orang nge-short, tapi dihantam ke atas buat ngambil stop loss. Nah, di sini kita ngelihat ada beberapa poin penting yang dimana ketika price menyentuh daripada SSL, ya di sini ada liquidity yang udah diteken, di sini ada liquidity, di sinilah yang dimaksud dengan SSL. Ya, liquidity juga udah diambil, jadi price melanjutkan kenaikan. Mengapa demikian? Karena trennya lagi bullish. Jadi kita tetap follow the trend ya. Nah, banyak dari teman-teman yang nunggu di order block ini. Jadi kita nggak bisa mendapatkan price ini kan, nggak ke-trigger, nggak kejemput. Tapi kita bisa cari di mitigation-nya. Nah, jadi untuk mengetahui indikasi mitigation, di sini kita bisa ngelihat engulf ataupun pin bar candle seperti ini. Nah, di sini ada engulf ataupun pin bar candle yang bisa dijadikan patokan. Intinya dia ketika menyentuh daripada mitigation ataupun order block, dia nggak langsung naik, tapi kan ada beberapa pantulan seperti ini, 1, 2, 3 terbang seperti itu. Ya, jadi bandarnya tetap nyicil di sini, belinya nyicil.
Jadi dia nggak langsung naik, dia berada dimanapun itu nggak langsung naik. Pastinya dia bakal melakukan pantulan terlebih dahulu, seperti yang ada di atas ini juga, ya kan? 1, 2, baru turun seperti itu. Nah, ini mengenai liquidity. Jadi untuk mengenai supply and demand tadi kita harus mengetahui juga mengenai basic daripada supply and demand tadi. Karena itu benar-benar penting ya, yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita jadikan token ketika kita ingin melakukan entry di situ. Nah, di sini untuk Bitcoin kita coba lihat aja nanti untuk 2-3 hari ke depan. Nah, selanjutnya di sini mengenai itu tadi mengenai SSL dan BSL ya. Jadi ketika price menyentuh supply itu dia nggak langsung turun, tapi bandarnya nyicil ya, market maker nyicil jual seperti itu. Karena limit ordernya sama dan enggak satu market maker doang. Market maker itu banyak orangnya. Jadi orang-orang yang udah punya uang banyak tuh boleh kita perhatikan gitu untuk range yang mulai sideways seperti ini. Nah, ini ada area-area consolidation ya, yang dimana di sini ada kemungkinan ini ada manipulation gitu. Ya, jadi orang-orang anggapnya ini head and shoulder, udah di break dari neckline, orang-orang nge-short, bakal ada liquidity di atas ini. Ya, ini liquidity trendline ketika dia lagi bearish. Jadi ketika pentok daripada resistance ataupun daripada trendline, orang-orang kan tetap nge-short di situ. Jadi ini bakal diteken nantinya, bakalan diambil. Nggak tahu kapan, yang pasti dia pasti bakalan diambil seperti itu. Nah, kita coba cari lagi untuk BTC. Nah, jadi ini contohnya. Temprem 15 ya, 30. Nah, jadi itu untuk supply and demand. Ya, jadi supply and demand tuh ada 4 karakteristik. Ya, jadi kita harus melihat juga mengenai supply and demand. Di channel Om Son tuh banyak juga buku-buku, e-book yang bisa dijadikan alat belajar. Nah, jadi kalau ada demand seperti ini, kita nggak bisa nunggu di ininya ya, nggak bisa nunggu di area-area seperti ini. Ya memang kalau kita nunggu di area sini, risk-nya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim sekali. Bisa dengan catatan dia belum mitigation ya, atau belum nge-trigger lagi. Ya, jadi ketika price ada di order block di atas seperti ini, dia pasti melanjutkan mitigasi return to order block. Jadi ketika price kepentok seperti ini, dia turun dulu, turun seperti ini. Nah, terus dia sideways biasanya. Nah, terus dia RTO di sini. Baru dia lanjut turun lagi seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh daripada mitigation juga. Ya, jadi kita harus melihat juga dari beberapa struktur market, di mana ada nggak lower high ataupun lower low-nya yang udah di break, konfirmasinya ada nggak, kira-kira kan seperti itu. Nah, di sini kita ngelihat indikasi daripada lower low udah di break, mengapa Bitcoin tiba-tiba turun seperti ini. Ya, di sini ada lower low di break, ada change of character, price kembali ke supply. Ya, price kembali ke supply, di sini bisa kita ukur rasionya untuk menemukan titik entry. Nah, disinilah tempat-tempat kita bisa melakukan entry. Jadi di sini kita ngelihat ada lower low udah di break, ada change of character, price lanjut naik untuk mitigation ya, untuk kembali ke order block. Ya, karena bandar nggak mau rugi. Bandar ataupun market maker tetap menjual di area yang sama. Jadi mereka tetap menjual di area-area yang sama seperti ini. Nah, jadi kita bisa set short seperti ini. Ya, jadi ini contohnya. Nah, untuk stop loss disesuaikan aja. Nah, jadi market maker itu selalu untung ya. Jadi mereka tetap menjual di area-area yang sama.
Jadi ketika price ada charge seperti ini, baiknya kita nunggu tetap di area supply, karena namanya juga supply ya, persediaan barang. Nah, persediaan barang. Jadi price bisa ke situ. Ya, jadi price bisa ke area-area supply untuk turun lebih dalam lagi seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat ada change of character, lower low di break seperti ini. Ya, kalau kita lihat lagi di sini di time frame kecil ini ya, di sini BSL juga udah ditekan ya. Yang dinamakan resistance itu juga udah diambil. Sini kan ada lower low nih di break, otomatis kan jadi resistance seperti ini. Nah, ya kan ketika kepentok resisten, harga sengaja turun seperti yang dijelaskan tadi. Ya, untuk dinaikkan ya, untuk pullback lagi, untuk mengambil liquidity. Itu sistematis dan sering terjadi di market. Nah, ini untuk Bitcoin yang kemungkinan ini AMD ya, akumulasi, manipulasi, terus dia expansion di sini. Kemungkinan dia bisa naik lagi. Karena dia masih ngejar area supply dan fair value gap kisaran 52 ribuan ya, 52 ribu dolaran. Dan ngebentuk bahu kanan ya, bahu kanannya QM high. Nah, itu untuk mengenai supply and demand, inducement, mitigation, dan juga sifat serta ciri daripada supply and demand. Sama juga SSL dan BSL. Nah, sampai di sini untuk teman-teman nih, ada yang ingin ditanyain nggak kira-kira? Silahkan. Gimana? Tanya aja, tanya. Coba ngomong aja. Intinya gini ya. Jadi kalau basicnya dari market structure itu kenali dulu ada 3 tren. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga adalah sideways. Tadi ada pertanyaannya bagus. Bentar. Dia udah nyentuh di resisten tapi dia nyentuh lagi. Berarti itu area masih di area sideways atau tidak ada tren sama sekali. Nah, yang dijelasin sama Om Ahmad dari tadi itu adalah jenis-jenis dari market structure. Dalam arti ibaratnya gini guys, simpelnya gini. Kalian kalau biasanya analisa pakai pola pattern, itu kan anggap aja itu adalah tubuh kalian. Nah, di dalam pattern itu kan ada chart tuh. Ada chart banyak kan, ada naik turun, ada sideways, ada naik turun, ada sideways. Nah, itu adalah strukturnya. Nah, kalau diibaratkan di kita itu kayak ada jantung, ada telinga, ada mata. Nah, kita itu kita observasi di situ guys. Kita ngumpulin semuanya. Ada indikasi apa aja sih di dalam strukturnya itu tadi. Sederhananya seperti itu. Supaya apa? Kalau kalian seandainya mengenali market structure langsung ke BOS atau change of character atau ke liquidity, itu nanti pasti kalian bingung. Nah, kenapa kok aku kasih anggapan seperti itu? Supaya kalian memahami awalnya itu seperti apa, struktur itu gunanya itu apa. Nah, kalau di market structure gunanya itu supaya kita mencari area entry di ujung. Baik dari ujung support ataupun di area ujung resistance. Makanya kenapa di kelasku rata-rata awalnya itu aku nggak suruh ajarin langsung ke market structure. Bahkan di bab yang sekarang itu aku masih belum suruh mereka buat belajar di market structure. Aku suruh pelajari dulu yang pertama candlestick pattern, terus yang kedua SND. SND ini sangat penting. Nanti kita pembahasan tentang hidden demand, hidden supply, yang seolah-olah itu kita melihat itu nggak ada supply zone, tapi ternyata di situ ada supply zone. Atau sebaliknya, demand zone.
hidden demand. Terus di Fibonacci. Nah, kalau dari 3 itu tadi udah dikuasai, kita enak. Nanti tinggal melangkah ke step berikutnya. Jadi back to basic, guys. Jadi kita benar-benar balik ke basic awalnya seperti apa. Semuanya ada step by stepnya. Jangan langsung ambil ke yang advance atau ke yang lebih atasnya lagi, profesional seperti itu. Nah, kenapa kok aku antusias banget ngenalin market structure itu ke beberapa grup atau beberapa channel? Karena rata-rata pattern kalau aku lihat udah mulai sering ke gocek. Belum di area SND, tapi udah di entry. Ke bawah floating minus dulu. Ke bawah senam jantung dulu. Jadi kayak gitu. Makanya dari market structure kita tahu, pengenalan area liquidity itu apa. Pengenalan area support dan resist itu apa. Jadi kita tahu, guys. Dan kenapa kok kita mempelajari market structure, dan itu harus karena Wells itu udah nggak make chart pola pattern lagi. Kalau seandainya pakai pola pattern, rata-rata udah digocek sama market maker. Kita kan cuman analis, kita cuman analisator. Kita nggak bisa nentuin arah market nanti bakalan kemana. Semua itu bakal diteken sama market maker alias Wells. Seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin masih bertahan, yang join di sini, aku ucapin terima kasih karena memang mungkin dari kalian sedikit banyak, pasti aku yakin kalian pengen belajar dari market structure. Ini ilmu mahal, kalian bisa manfaatin sebaik-baiknya dan ini kalian dapatkan secara gratis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Om Ahmad, aku skip dulu ya. Aku jawab pertanyaan teman-teman supaya mereka lebih paham. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum paham untuk pembahasan yang tadi ya. Om katanya kalau mata mau biasa lihat SND tanpa marking, bisa coba marking sebanyak-banyaknya, benar nggak tuh? Maksudnya gimana Om? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Nentuin order block Om, nggak bisa ngomong. Anakku lagi berusaha tidur. Oke. Order block itu kalian bisa lihat di area SND-nya. Jika di situ ada area imbalance. Nah, imbalance itu area yang belum kesampaian ordernya. Dalam arti ciri-cirinya ada candle Marubozu. Candle Marubozu itu besar ke bawah atau ke atas. Itu pasti ada gap. Biasanya kalau kalian lihat di BTC, kalau di TradingView itu pasti ada gap di situ. Nah, itu ada area orderan yang belum terjemput, guys. Nah, balik lagi ke order block. Order block itu area yang udah di area SND. Nanti kalian pelajari SND-nya dulu. Omson, cara menghindari area inducement saat pasang posisi bagaimana? Inducement biasanya areanya itu ciri-cirinya di area DBD atau RBD atau DBR. Dalam arti the best drop, the best rally best drop. Kalian kenali dulu area liquidity-nya. Jika di saat chart itu udah mulai dump, biasanya udah mulai banyak candle besar-besar itu dia nggak langsung pullback, guys. Biasanya jarang banget terjadi pullback langsung. Biasanya dia bakalan sideways dulu. Nah, area sideways itu adalah area liquidity. Liquidity itu sederhananya gini, guys. Aksi para institusi atau para Wells atau para market maker itu sedang melakukan transaksi dalam waktu yang singkat. Seandainya nih, aku market maker, aku bakalan beli di harga $3. Aku beli $3 dalam barang yang banyak, jumlah yang banyak ya. Nah, nanti itu bakalan sideways. Nanti aku bakalan jual di harga anggap aja $3,2. Itu aku udah untung, nanti bakalan turun. Itu nanti bakal sideways lagi. Kita cari lagi buat di area akumulasi. Itu pas waktu udah drop, terus naik,
dikiranya apa harga itu udah naik ternyata masih balik turun, itu adalah area inducement. Begitu sebaliknya, di saat kondisi uptrend, pas waktu udah turun ternyata masih naik lagi, itu adalah area inducement. Atau lebih sederhananya bujukan atau trap. Izin tanya Om, mitigate ini confirm atau terbentuk ketika beberapa candle udah mantul ya? Jadi area mitigate itu sederhananya, kalau di saat kondisi uptrend atau markup, lower low sebelumnya, terus jarak lower low ke higher low itu adalah area mitigation. Itu adalah area mitigation. Nah, di area itu bisa juga disebut dengan RTO atau return to order block. Jadi seperti itu. Cuman kalau dari basic, kenali dulu namanya BOS atau break of structure. Yang kedua adalah change of character. Fungsinya kalau change of character itu kita udah tahu, oh ternyata udah jebol support nih. Udah nggak bisa rally lagi. Ini udah ganti tren. Jadi kayak gitu. Itu change of character. Begitu juga sebaliknya kalau seandainya oh ternyata dia udah break high-nya nih, higher high-nya, lower high maksudnya. Nah, itu sudah change of character. Nanti kalau sederhananya lagi nanti aku kasih beberapa contohnya di grup ada, tenang aja. Itu analisa awalnya dari time frame besar ke time frame kecil apa bagaimana untuk melihat tren yang terjadi. Kalau dari aku sendiri untuk pembelajaran dari market structure, aku ceknya dari time frame besar dulu. Time frame besarnya, aku lihat SNR-nya dulu, support and resist-nya. Contoh di time frame daily atau weekly. Nanti aku perkecil lagi di time frame 4 jam, aku perkecil lagi di time frame 1 jam. Oh ternyata yang 1 jam ini enak dibuat analisa market structure-nya. Nanti kalau kalian udah paham tentang market structure itu bakalan enak kok. Begitu lihat chart itu udah paham, oh arahnya bakal ke sini, oh arahnya bakal ke sini. Itu enak banget kok. Jadi ibaratnya itu market structure itu pola pikir kita itu dipaksa menjadi market maker juga, guys. Supaya kita tahu, oh supaya kita ikut area entry-nya para whales. Whales ini bakalan entry di area mana? Kita bisa ambil di area situ. Meskipun nggak persis, tapi kita ambil di range terdekatnya. SND itu apa, Om Son? Supply and demand, Om. Pelajari dulu supply and demand. Yang penting 3 step tadi, candlestick pattern, terus yang kedua SND, yang ketiga adalah Fibonacci. Kalian backtest terus 3 bab itu, 3 materi. Kalau kalian udah bisa menguasainya, nanti kalian baru tanya, Om BOS ini apa? Struktur-strukturnya itu kalian bisa tanya nanti. Bebas. Om Son, IMB kalau field itu gimana? Harus keisi penuh sama candle apa bisa cuma wick tok? Nah, kalau area IMB contoh ada Marubozu ya. Tapi keisinya cuma wick doang. Ya nggak apa-apa, berarti udah area ordernya udah kejemput. Berarti areanya udah terisi, tinggal dia melanjutkan tren yang sebelumnya. Kayak gitu. Om boleh tanya, tadinya itu area demand ternyata nantinya candlenya mantul-mantul di sana. Berarti itu sudah nggak bisa dibilang area demand ya. Masih bisa, kan karena ada beberapa pantulan itu kan bisa dijadikan major support atau major resisten. Nanti tinggal dilihat lagi, itu arah trennya mau kemana. Kayak gitu. Om Son, market structure bisa dipakai di saham juga, lebih enak malah. Liquidity-nya lebih terjaga, nggak liar kayak kripto, lebih enak. Yang tadi BSL sama UTAT bedanya gimana Om sederhananya? Nah, ini beda konsep ya, dan juga beda materi.
Kalau BSL itu masuknya di market structure. Kalau UTAT atau Uptrust After Distribution itu masuknya di Wyckoff. Itu nanti lebih advance lagi. Kalian pelajari dulu untuk market structure. Kalau kalian memang berminat, kalian bisa kepengen nangkep pisau jatuh. Kalau katanya Master Gema itu kan kayak cangkul, itu bisa dianalisa, semuanya bisa guys. Strukturnya itu pasti kebaca. Nggak ada yang namanya market itu anomali, nggak ada yang namanya market itu nggak jelas, nggak ada market itu yang namanya lagi freak atau market tail atau apalah, itu nggak ada guys. Semuanya market itu bisa terbaca di market structure. Om Son, judul buku rekomendasi buat belajar market structure apa ya? Nanti deh dikasih sama Om Ahmad ya. Om Ahmad yang udah belajar beberapa buku nanti difilter sama Om Ahmad. Setelah beberapa kali mantul-mantul, dia naik ke area supply. Apa bisa dibilang lagi akumulasi ya? Kalau akumulasi atau distribusi itu kan areanya sideways biasanya. Yang nggak di apa? Yang nggak di atas resisten, yang nggak di bawah support. Biasanya bakalan mantul di area itu aja. Itu area sideways. Nah, kita tinggal lihat tren yang sebelumnya. Tren yang sebelumnya ini kira-kira bakalan bikin apa? Ini bakal bikin area distribusi atau bakal bikin area akumulasi. BSL dan SSL tadi apa ya? Kalau BSL itu adalah buy side liquidity, yaitu areanya biasanya di supply zone. Itu ciri-cirinya dia bakal ada wick panjang dan berulang, biasanya 2 kali bahkan sampai 3 kali. Nah, kalau BSL ini itu areanya di supply zone. Tujuannya apa? Itu mengambil uang-uang retail yang sudah ngelong guys. Biasanya kalian udah ngelong di area dekat resisten, udah di area supply, kalian masih nekat buat ngelong, masih FOMO. Ternyata langsung bandar itu buang barang dalam jumlah yang banyak, akhirnya kalian minus. Kayak gitu. Dan begitu pula juga SSL atau sell side liquidity. Jadi ciri-ciri dari market structure itu fungsinya untuk kita melihat arah market itu bakal kemana. Dan yang kedua, ciri-ciri bandar itu melakukan transaksi itu seperti apa. Itu bakal kelihatan semuanya guys. Yang tadi mantul-mantul di demand itu Om terus naik. Nah, kalau itu nanti ada pembahasan selanjutnya, itu karena masuk di area liquidity dan deviasi. Ada lagi area deviasi. Deviasi itu area yang bisa dikatakan apa namanya? Area yang tidak bisa ditebak, guys. Baik dari retail maupun market maker. Jadi ibaratnya kalau deviasi itu seandainya para whales itu udah akumulasi di harga $1. Ternyata dia harganya masih bisa turun di bawah. Nah, di bawah $1 itu adalah area deviasi, guys. Ciri-cirinya itu bisa dilihat dari volume juga. Cuman itu lebih advance lagi nanti. Kalian kenali dulu areanya yang strukturnya itu tadi ya, yang udah dijelasin sama Om Ahmad. Kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman ada pertanyaan lagi. Kita sering belajar untuk market structure ya, supaya makin banyak yang bisa belajar market structure, makin bisa apa? Buat analisa untuk market structure. Dulu Om belajar dari mana awal-awal? Saya belajarnya cuman pakai chartnya dari mentorku. Cuman itu aja sih. Dulu bukunya masih belum ada, di YouTube juga masih belum ada. Kalau sekarang udah banyak banget.
Udah banyak banget. Jadi aku cuman pengenalan masih banyak berasumsi. SSL ini apa, BSL ini apa, inducement apa, liquidity apa, BOS apa, change of character apa. Itu aku masih berasumsi semua. Cuma nanti aku analisa, aku share ke mentorku gitu, dikoreksi seperti itulah. Nah, sekarang kan udah ada bukunya, udah banyak referensi, kalian tinggal manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Tempat bikinnya di TV, Om. Ya semua, kita kan analisanya lewat TradingView semua. Kayak gitu. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya, kalian bisa lanjut PM ke aku, atau mungkin lanjut PM ke Om Ahmad, kalian bisa belajar ke aku atau ke Om Ahmad bisa. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut ya, seperti itu. Dan untuk Om Borne, terima kasih banyak. Atau Om Borne masih mau nunggu nih? Gimana enaknya Om Borne? Kita nggak enak nih terlalu lama nanti kalau podcast. Aman Om, aman Om. Aman Terserah ya? kalau Om Son sama Om Ahmad mau ada yang di materi yang dibicarain lagi, nggak apa-apa Om. Oke, siap-siap. Om, SMC kalau cuman andelin BOS, change of character, liquidity bisa nggak ya? Bisa kok, bisa. Cuman main SNR dan SND itu udah bisa banget. Jadi nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak indikasi ini apa. Yang penting kita tahu arahnya mau kemana, udah selesai, itu aja. Jadi untuk sekali lagi, jadi buat teman-teman yang masih join, untuk di CBN maupun di L2T, di grupku, itu sama aja kita tujuannya sama-sama sharing untuk belajar supaya kalian bisa beranalisa. Yang awalnya itu nggak tahu chartnya itu apa, seperti apa, pergerakannya nanti gimana, itu nanti bisa belajar dari dua grup ini, kayak gitu. Nggak usah sungkan buat bertanya, karena kita bakalan dengan senang hati pasti akan menjawab. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku matiin. Nanti untuk recordnya, aku share ke kalian kalau udah dapat dari Om Borne. Jadi, terima kasih buat yang udah join.